Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi pada hari ini Senin 7 April 2025, kami dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, kembali mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan bukti tambahan terkait adanya ijazah palsu Joko Widodo. Kami berada di Bareskrim tentunya untuk menyampaikan bukti tambahan menjelang adanya keberangkatan TPUA menuju ke kampus Universitas Gadjah Mada dan kediaman Joko Widodo di Solo pada tanggal 15 dan 16 April 2025 nantinya. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, langsung saja dari depan Bareskrim Mabes Polri telah ada prinsipal pelapor kami dari TPUA dan sudah berada di depan kami, yaitu Ketua TPUA Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI. Untuk itu kepada Bapak Profesor Egy Sujana agar bisa langsung menyampaikan terkait persoalan yang disampaikan di Mabes Polri pada siang hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Menyambut selesainya Ramadan, masuk Idul Fitri, maka tiba saatnya kami atas nama Tim Pembela Ulama dan Aktivis dengan seluruh jajarannya, ada KNPRI, ada Aspirasi dan Partai Pemersatu Bangsa, memberikan ucapan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, semoga kita dalam kehidupan kedepannya kembali kepada fitrah yang suci. Nah, dalam konteks kembali kepada fitrah, rangkaiannya kita mulai dari mantan Presiden Joko Widodo, karena dia Presiden ke-7 Republik Indonesia yang masih diakui sah karena belum terbongkar secara tuntas ijazah palsunya. Mudah-mudahan dengan semangat Idul Fitri dan semangat Ramadan yang untuk sekarang bulan Syawal. Bulan Syawal ini artinya bulan peningkatan terhadap ketakwaan kita. Jadi kalau betul-betul mau takwa bangsa Indonesia, satu persoalan serius yang harus segera diadili adalah pemimpinnya. Karena pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim, pemimpin yang dirinya saja dimanipulasi, dirinya saja ditipu dengan identitas yang merupakan pengaburan kepada identitasnya itu sendiri. Jangankan orang lain, dirinya saja ditipu atau menipu dirinya sendiri. Oleh karena itulah bukti saintifik telah dilakukan dalam beberapa pendekatan. Pertama, saintifik ilmu hukum. Saya sudah 3 kali. Pertama tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian tahun 2023 di Pengadilan Negeri Surakarta, peristiwanya pidana, waktu yang di Jakarta perdata, kemudian kembali lagi tahun 2024 awal kepada peristiwa perdata, gugatan kita di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Tapi yang pertama kita memang tidak menyelesaikannya karena saya cabut gugatan saya dikarenakan saat itu Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap. Nah, maka peristiwa ditangkapnya Bambang Tri dan Gus Nur
sedang berjalannya sidang loh. Untuk itu merupakan satu peristiwa pidana karena polisi sudah menangkapnya, dikenakan pasal yang berkait dengan undang-undang pidananya itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 pasal 14 dan pasal 15. Junto juga pasal tentang kejahatan lewat IT, berita hoak, berita bohong dan lain sebagainya. Nah, itu dituduhkan kepada Bambang Tri dan Gus Nur. Maka gugatan kita yang di perdata kan menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Untuk apa ya saya cabut? Banyaklah fitnah buat saya. Terang mungkin dia dapat setoran tuh udah berapa? Fitnah lah, ya. Kalau fitnah bahasa Sunda saya suka, kajepit ngeunah. Ini fitnah naon gitu. Kurang ajar gitu. Jadi oleh karena itu blessing itu menurut saya dari Allah, karena dalam konteks hukum perdata kewajiban membuktikan Bambang Tri dan Gus Nur dan saya tentunya advokatnya bersama teman saya Ahmad Kozinuddin, bersama teman saya yang lain Juju Purwanto, sama juga Damai Hari Lubis, Azam Khan, Ibu Kurnia ya, dan Arfid dan beberapa lagi yang kalau saya lupa mohon maafkan saya. Firly ya. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, itu saya cabut, saya fokus ke pidananya, jadi saya layani ditangkapnya klien saya itu atau tim kita ini TPUA untuk kita layani dalam perspektif penegakan hukum pidana selama kurang lebih 5-6 bulan setiap minggunya, seingat saya tiap hari Kamis sidang di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo. Nah, walhasil tidak ditemukan atau tidak pernah diperlihatkan ijazah aslinya Jokowi. Jangan lupa, bukan yang UGM. Ini SD, SMP, SMA. Nah, ini logika hukumnya sangat kuat. Bagaimana Jokowi bisa masuk UGM? Ijazah SMA-nya aja nggak ada. Kalaupun ada fotokopi dengan didelegalisir, itu saya tanya aslinya di depan hakim, jaksa saya panggil, jaksa, kau bawa apa bukti Jokowi ijazahnya? Yang SMA loh. Saya ingat ya, jangan orang terkecoh dengan yang UGM. Yang SMA nggak ada. Saya dapatnya cuma begini bang dari polisi. Artinya kan belum prudent dong secara ilmu pembuktian. Artinya nggak pernah sekolah. Bukan soal arti kemudian, itu soal lain. Ini proses pidananya tidak tercukupi syarat-syaratnya. Karena kalau mau menjadikan orang itu terdakwa, ya itu harus diuji dulu dalam pengertian dari polisi, diproses di kejaksaan. Kalau nggak benar balikin P19, kalau udah benar baru P21, itu baru masuk ke pengadilan. Ini harusnya P19 dibalikin lagi ke polisi karena tidak ada alat bukti aslinya, ijazah. Nah, sampai di sini jelas? Jelas. Maka ternyata sidang tetap dipaksakan, bahkan dengan sangat sadis. Jaksa, saya bilang sadis kenapa? Ucapan Gus Nur dan Bambang Tri saja yang cuma mengklarifikasi Jokowi ini nggak punya ijazah palsu, kalau punya silakan buktikan, dituntut 10 tahun. 10 tahun. Sementara yang 300 triliun nimpe uang negara, korupsi, dihukum cuma 6,5 tahun. Masya Allah. Negeri kita ini negeri nakadot. Nakadot itu situasi sistem udah rapi diacak-acak. Ini namanya mengacak-acak hukum. Yang kedua, nakadot itu ciri khasnya sumpahnya dijadikan tameng untuk alat menipu. Quran surat An-Nahl ayat 92, bukan kata Egy Sujana. Saya nggak mau pakai istilah bodoh dan tolol, itu nggak punya parameter. Tapi istilah nakadot parameternya 2. Dia mengacak-acak, mengobrak-abrik yang sudah rapi, seperti perempuan yang memintal benangnya sudah rapi, digobrak-gobrek lagi. Yang keduanya sumpahnya dijadikan tameng.
untuk palsu, alat nipu. Apa? Presiden bersumpah, pasal 9 UUD 45 menyatakan, demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Ada di pasal 9. Jadi ini jadikan alat nipu, disaksikan jutaan orang. Tiap tanggal 20 Oktober 5 tahun sekali terjadi penyumpahan, sumpah jabatan janji presiden dan wakil presiden seperti tadi yang saya ucap. Pakai Al-Quran sebagai justifikasinya, pembenarnya. Maka logika berikutnya, janji 10 tahun berjalan dihianati oleh Joko Widodo, bahkan kita ditipu dalam pengertian produknya, membuat hutang sampai kurang lebih 20.000 triliun yang amat sangat sadis menimpa rakyat bangsa Indonesia. Belum lagi pajaknya dinaikin sampai 12%, bahkan untuk makan dan minum saja. Ini persoalan yang sangat amat sadis, rakyat terbebani dan kemiskinan udah pasti meningkat. Kita senang waktu itu ada perlawanan dari Prabowo Subianto dengan mengeluarkan buku Paradoks. Paradoks yang dimaksud tentu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh UUD 45 dan Pancasila. Faktanya bertentangan, itulah disebut paradoksal. Tapi anehnya tidak mengurangi hormat saya dengan Prabowo. Kenapa orang lagi semangat adili Jokowi, Bapak bilang hidup Jokowi. Malu. Nah, itu paradoks yang paling spektakuler. Mudah-mudahan kalau itu strategi taktik Prabowo, baiklah kita tunggu. Dia berjanji 6 bulan. Nah 6 bulan jatuh tempo tanggal 20 April. Kalau 20 Oktober kemarin dia berjanji dan segala macam banyak omon-omonnya, batas akhirnya 20 April. Kalau lewat dari itu, Allah Maha Kuasa terhadap penipuan-penipuan yang terus berlangsung. Kita tidak mendoakan Prabowo jahat, kita tetap semoga dalam detik-detik terakhir dapat hidayah dari Allah, kembali ke jalan yang benar, malah bisa memerintahkan tangkap Jokowi. Nah, jangan melindungi. Nah, dalam konteks tadi di Pengadilan Negeri Solo diputus oleh hakim yang juga kurang ajar menurut saya. Hakim itu kan wakil Tuhan di muka bumi, harus berlaku jujur, benar, adil, profesional dan berdisiplin tinggi. Itu kode etik hakim. Ada diatur dalam Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Semua etika hakim tadi dilanggar oleh hakim keparat itu. Ya. Oleh karena itulah akhirnya dihukum Gus Nur Bambang Tri 6 tahun. Saya protes, saya banding, alhamdulillah dimenangkan di Pengadilan Tinggi Semarang, ya, untuk dikurangi hukumannya jadi 4 tahun. Saya pelajari kenapa dikurangi 4 tahun. Ternyata pasal 1415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tidak digunakan. Artinya tidak ada kebohongan. Itu intinya. Karena kita nuntut, kita dituduh berbohong. Kalau begitu jaksa tampilkan yang asli dong. Tapi sampai akhir 30 saksi loh. 8 ahli, 3 dari kita, salah satunya Rocky Gerung, Profesor Aceng, sama Dr. Taufik, ahli pidana. Dari mereka 27, yang 5 saksi ahli, 22 fakta. Teman sekelas, teman SMA-nya, teman SD-nya sebangku, teman dan banyak lagi, 27 orang. Saya nanya satu saja, apa kalian pernah lihat ijazah aslinya Jokowi? Nggak ada yang bilang pernah, nggak ada yang pernah lihat. Ini kan aneh, bahkan lebih aneh. Di tingkat SMP kalau tidak salah, atau SD bahkan, buku tentang riwayat ijazahnya Jokowi itu hilang. Nggak ada halaman itu. Saya saksikan di sidang, saya sidang kok. Saya debat sama mereka-mereka itu. Termasuk saksi ahli dari Jokowi sendiri, ahli pidana, profesor siapa saya lupa. Itu saya nanya, Bapak ahli,
apakah bisa fotokopi jadi alat bukti yang sah? Tidak bisa katanya. Jadi gimana kalau nggak ada? Ya harus ada. Kalau hilang ada laporan polisi gitu. Dikasih contoh, ada mahasiswa saya hilang, ya ada laporan polisinya. Nah pertanyaan saya, laporan polisinya Jokowi mana kalau ijazahnya hilang? Enggak ada juga. Ada kumaha cek Sunda Maya. Ya. Jadi oleh karena itu, dengan segala hormat kepada Bapak Presiden mantan Jokowi, Joko Widodo, akui sajalah seperti Rismond Hasiolan Sineanipar meneliti secara detail menurut ilmu komputerisasinya. Anda telah menipu dengan ketikan romans yang harusnya tahun 92 baru mulai beredar. Ente tahun 85 udah bikin. Hebat kok Jokowi ya. 7 tahun sebelum kejadian sudah bisa itu. Nah ternyata setelah diteliti lagi, itu sebenarnya dibuat tahun 2023. Ada hasilnya. Kajian dari Rismond itu. Bayangkan tahun 2023 baru dibikin skripsinya, ditulis dengan tadi model romans itu. Padahal Jokowi lulusnya tahun 85. Ini gimana lebih ajaib lagi? 2 tahun. Watak pembohong. Bukan 2 tahun, malah 20-30 tahun. Masya Allah. Nah, inilah sedihnya bangsa kita dipimpin oleh nakodot seperti ini, nipu aja, sumpah-sumpahnya. Dan anehnya juga waktu wali kota Dr. Andes, setelah presiden insinyur. Ini bagaimana? Disulap. Ya. Saya suka hati. Itu oleh karena itulah saudara, tidak ada kebencian dari kami, betul? Tidak ada rasa ingin permusuhan, apalagi tidak. Presiden Jokowi tetap kami hormati karena Anda orang yang dimuliakan oleh Allah. Paling tidak 10 tahun terakhir Anda presiden, dia hormati kemana-mana, celana dalam aja diurus sama negara, gitu. Masa kami nggak memuliakan? Kami memuliakan. Tapi ketika kami tahu Anda penipu, Anda berbuat kejahatan kriminal dalam konteks hukum pidana, memalsukan ijazah atau ijazah yang dipalsukan atau nggak ada sama sekali, maka diadakanlah ijazah itu, maka Anda adalah manusia bejat yang memang harus pantas dihukum. Betul? Setuju? Yang nggak setuju pasti ikut nakodot juga. Dan terakhir, saudara-saudara, kami mau ke UGM. Nanti apa poin-poinnya Rizal Fadila akan ungkap lebih baik, lebih detail dengan Adinda Kurnia juga lebih smart untuk menjelaskan kenapa kita perlu ke UGM. Yang istilah Pak Rizal adalah final attack, serangan terakhir kita yang dahsyat nantinya, dalam arti membuktikan secara hukum saintifik ya, dan saintifik ilmu komputerisasi telah terbukti Jokowi jelas mutlak memalsukan ijazah atau mengadakan ijazah yang sebenarnya tidak ada. Nah itu yang UGM-nya. Nah, yang SD, SMP, SMA sudah kita buktikan di pengadilan. Hasilnya seperti itu. Ya, kita bikin lagi gugatan, di-ignore, di-NO, no objektif, tidak diterima, dikembalikan. Sudahlah, kita hopeless untuk itu. Kita nunggu nanti Prabowo presiden. Nah, Prabowo sudah presiden, mohon dong Prabowo, jangan lagi ikut-ikutan Jokowi melanggar hukum. Azab Allah sangat keras. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, langsung saja melalui moderator tentunya kepada Bapak Rizal Fadila. Ya, beri aplaus buat Pak Prof. Egy Sujana. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari kakanda kita, Abangda Rizal Fadila. Silakan Bang. Sini benar. Terima kasih Prof. Egy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami hadir pada hari ini ke Bareskrim Mabes Polri
untuk menyerahkan bukti tambahan dari pengaduan kami atas dugaan ijazah palsu Jokowi. Pada tanggal 9 Desember lah kami datang ke Bareskrim menyampaikan pengaduan atau laporan itu, kemudian dilengkapi dengan berbagai bukti. Namun kemudiannya kami juga mendapatkan bukti-bukti baru, gitu ya, berupa video atau juga mungkin dokumen tertulis yang pada bulan Maret disampaikan kembali bukti tambahan itu, ya, gitu. Bukti tambahan itu, ya, sehingga sekitar 10 bukti lah sudah masuk pada waktu bulan Maret. Nah sekarang kita menambahkan 1 bukti baru lagi, gitu kan, dari perkembangan yang ada. Bukti barunya apa Itu yang kan bukti baru itu sekarang adalah soal data dari anaknya Profesor Sumitro, Ahmad Sumitro, sebagai dekan yang kemudian diaku sebagai pembimbing utama di dalam lembar pengesahannya skripsi Jokowi. Anaknya langsung Profesor apa Ahmad keterangan Sumitro anaknya itu? Keterangan anaknya gitu? Yang pertama adalah bahwa namanya bukan Soemitro, sebagaimana ada di dalam lembar pengesahan. Lembar pengesahannya yang benar Sumitro. Yang benar SU Mitro, itu anaknya sendiri. Dan anaknya itu Aida Grenburi itu juga alumni Fakultas Kehutanan UGM waktu bapaknya jadi dekan, sehingga dia lampirkan, dia sebarkan di media yang dinyatakan seperti itu satu. Yang kedua adalah bahwa tanda tangan yang ada di ijazah bukan ijazah ya, di lembar pengesahan skripsi berbeda dengan tanda tangan Sumitro. Beda, begitu ya? Sehingga ini mencolok sekali sebagai penipuan atau pemalsuan. Sehingga itulah kenapa gitu kan, apa yang berkembang di media itu kita bawa ke Bareskrim sehingga menjadi bukti hukum. Itu meningkat kualitasnya. TPUA ini menyampaikan itu sebagai bukti tambahan agar apa yang berkembang di media massa itu menjadi bukti hukum sekarang. Gitu. Yang harus menjadi dasar bagi pihak Bareskrim yang sudah mendapatkan bukti pertama, bukti tambahan, sekarang tambah bukti baru, harus bergerak, harus bertindak, begitu. Karena ini sudah sangat nyata dan mencelakai orang, dan sudah bakal memberi dampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang bukan banyak. Bakal sudah buat Bambang tersebut. Ya, jadi sudah ada bukti juga akibat dari situ, gitu kan, ada orang yang di penjara atau ditahan. Jadi sebenarnya harapan kami ke sini itu sebetulnya ingin mendesak agar Bareskrim sebagai penegak hukum segera melangkah, gitu. Dan kalau perlu ini tanggal 15 April besok dan 16 April besok kita akan ke UGM, kemudian akan ke Solo, dampingi oleh Bareskrim, biar langsung dapat fakta, gitu. Hayu bareng-bareng. Karena udah ada yang ngancam kita, gitu. Apalagi ada yang mengancam segala macam di sana. Walaupun kita tidak takut pada ancaman seperti itu, tapi tentu sebagai penegak hukum punya kewajiban, gitu kan, untuk melayani masyarakat, melayani rakyatnya. Oleh karena itu kita mengajak ya Kang Egi, ya Bang Egi, ya Prof Egi, jadi bukan supaya laporan saja, bukan laporan saja, ayo mengajak, hayu bareng-bareng kita ke UGM. Kalau perlu jaksa ikut juga, jaksanya ikut lagi. Kemudian tanggal 16 hayu kita sama-sama ke rumah Jokowi. Dan kalau sudah sampai kepada keputusannya secara hukum di Bareskrim ini, cepat sita itu, sita skripsinya Jokowi, itu nanti pas waktunya kita ke
ke Pak Joko Widodo, ya kan, rumahnya, sita ijazahnya. Itu karena ini sudah menjadi bukti dari satu kejahatan, dan itu sudah sangat mendekati realita bahwa itu terjadi, pemalsuan itu atau ijazah palsu itu. Makanya desakan kita, hayu bareng-bareng Bareskrim ke UGM, hayu bareng-bareng ke Solo. Terus sita skripsi yang ada di UGM, sita ijazah yang ada di Pak Jokowi. Gitu. Karena sekarang ini kan muncul ada ini ijazah aslinya. Begitu ya, siapa tuh namanya, Dian, kader PSI, gitu kan. Oh, dia bertanggung jawab tuh, hasil lab krimnya mana? Harus nantinya itu menjadi alasan hukum, gitu. Bareskrim harus panggil, gitu. Ini ada yang ngaku-ngaku punya ijazah asli, gitu kan. Yang pertama katanya itu dari Moto sendiri, yang kedua katanya dari Republika. Oh, bisa fitnah itu, berkembang itu. Jadi mumpung nanti Pak Bareskrim datang ke Jogja dan Solo, sekaligus saja panggil rektor ke sini untuk proses pemeriksaan penyelidikan. Gitu, penyidikan. Dan Jokowi tanggal 16 jangan kabur. Kemudian panggil Sigit. Mungkin juga nanti berkembang panggil Pratikno. Ya, akhirnya dengan tanggal 16 panggil ya Dekan Sigit. Sigit tadi, Rektor, Dekan, Pratikno, ya. Jokowi juga tanggal 16 sekalian saja bikin surat panggilan. Begitu. Jadi semuanya akan clear, cepat, selesai. Begitu dalam proses ini, ya. Nah, untuk dengan UGM, ya kita tentu ingin menanyakan tentang dokumen-dokumen yang ada di sana. Apalagi UGM meyakini, sementara yang berkembang adalah bahwa skripsinya itu sangat janggal dan sangat patut untuk diduga palsu, sehingga nanti akan berdampak pada ijazahnya. Mama 100 miliar. Dia sudah naik, Prof. Egi, dari 100 miliar persen menjadi 11 triliun persen, katanya sudah meningkat itu, ya, sudah meningkat keyakinannya tentang kepalsuannya. Berarti ini sudah menjadi kasus hukum sebenarnya. Nasional. Ini sudah skandal. Bukan hanya mungkin di dalam negeri, di luar negeri juga sudah bisa mencium ini. Apalagi OCCRP sudah sampai kepada kesimpulan bahwa Jokowi itu finalis, gitu, terhadap korupsinya, dan organized crime and corruption. Itu dua tuh, kejahatan terorganisir dan korupsi yang terorganisir. Begitu, oleh karena itu nggak bisa diam saja ini. Ini bukan masalah sederhana, ini bukan masalah enteng, ini skandal nasional, ini skandal internasional. Memalukan bangsa Indonesia. Memalukan bangsa Indonesia yang menimpa atau dilakukan oleh seorang presiden yang kemudian menjadi mantan presiden yang masih cawe-cawe juga sampai sekarang, seolah-olah masih berkuasa. Oleh karena itu, jadi wapres. Berhasil. Oleh karena itu, hentikan kejahatan itu. Hentikan perbuatan curang itu. Hentikan pembodohan kepada rakyat dan bangsa Indonesia itu. Takbir. Insya Allah tanggal 15, tanggal 16 adalah proses menuju penghentian kejahatan Joko Widodo. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Lanjutannya Ibu Kurnia Ilahi, Kurnia Royani. Ya, luar biasa. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi Indonesia Jaya. Ya, ini merupakan sinyal bagi Pak Prabowo pada tanggal 20 April nanti Anda genap 6 bulan memimpin negara yang sama-sama kita cintai, yaitu Republik Indonesia. Jika sampai 20 April janji Anda kemudian tidak ditunaikan, maka jangan salahkan kami ketika kami terus mendorong atau berjuang melawan yang namanya penzoliman terhadap
ya rakyat Indonesia itu sendiri. Baiknya, langsung saja kita ke pembicara selanjutnya, yaitu Ibu Kurnia. Silakan Bu Kurnia. Kurnia ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Tetap merdeka. Bapak Ibu sekalian, ya, tim pembela ulama dan aktivis yang pada hari ini kita harus pede ya. Kita membuat podcast di laman Bareskrim yang kita cintai. Bareskrim harus mereformasi diri menjadi Bareskrim yang melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Jadi nggak boleh lagi kalau ada masyarakat datang melapor itu bawaannya curiga, itu nggak boleh. Ya, layani dengan baik, manis dan senyum, insya Allah everything is gonna be okay, kan begitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya dapat kebagian untuk memberikan wacana kita untuk akan datang berhalal bihalal di Universitas Gadjah Mada dan sekaligus ke kediamannya Bapak Joko Widodo di Solo ya. Ini jangan dijadikan hal yang menakutkan. Karena ingat baik-baik, fungsi daripada universitas, ini saya lompat ya, fungsi universitas itu adalah menjaga kehormatan kejujuran akademik. Ya, mengapa harus dijaga? Jadi universitas itu berat tugasnya ya, menjaga kejujuran akademik, mengembangkan kejujuran akademik, sekaligus menghukum bagi yang melanggar kejujuran akademik. Hal ini sudah dibuktikan dan dicontohkan oleh Universitas Negeri Jakarta dalam perkara almarhum Nurul Komar, yang tidak lain adalah pelawak dan juga pernah menjadi legislator ya. Jadi artinya seandainya ini dijalankan biasa saja, ada yang melanggar lalu dihukum, semua itu akan berjalan dengan biasa saja. Semua nah, itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh UNJ, mereka menyatakan bahwa SKL atau surat keterangan lulus daripada Nurul Komar itu adalah palsu ya, karena mereka tidak pernah mengeluarkan sertifikat S2 dan S3-nya. Nah, dengan demikian Nurul Komar, Bang, batal menjadi rektor ya Universitas ya Muhadi Setiabudi Brebes ya. Bahkan beliau dipenjara, dijemput langsung dari Cirebon di rumah kediamannya. Apakah jika ini Joko Widodo akan bisa terjadi seperti ini? Mestinya harusnya terjadi equal ya, karena kita semua adalah sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, tidak ada kecualinya. Namun itu tentu saja tidak terjadi. Bahkan kita melihat pihak UGM yang merupakan universitas tertua itu ya, hari ini rusak marwahnya di bawah kepemimpinan Rektor Opa Emilia. Saya berani mengatakan ini ya, karena apa? Universitas Gadjah Mada itu adalah universitas tertua pertama di Indonesia, didirikan setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1949, yang harusnya tidak ragu-ragu ya, jika ada suatu katakanlah potensi kecurangan seperti ini, mereka lah yang nomor satu berkepentingan untuk melakukan penghukuman terhadap pelanggaran atas kejujuran akademik tersebut. Tapi yang kita lihat saling melindungi, dan semakin hari semakin buruk, karena makin dilindungi makin kelihatan, dan sudah diceritakan tadi oleh Bang Egy maupun oleh Bang Rizal Fadila ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan apa dari ini semua? Banyak bukti yang sudah berkembang terus, makin ditutupi makin menjadi-jadi ya. Terbaru kalau kami ya Bang Egy dan TPUA ini menggugat itu bukan ijazah UGM-nya ya, jangan salah, karena ini menyangkut strategi. Ya, seorang pengacara itu tidak hanya berani tapi juga harus smart. Bang Egy sudah membuktikan, kami nggak mau menggugat UGM-nya. Kenapa? Karena yang paling penting sekarang SD, SMP, dan SMA-nya bagaimana. Dan klien kami bisa memastikan bahwa itu semua adalah palsu. Sudah lewat sidang. Kita bukan omon-omon, lewat sidang ya. Tetapi untuk membuktikan tidak bisa seperti yang Mbak Egy katakan tadi, dicomot ya kebebasannya, diambil kebebasannya dengan cara ditangkap. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah ada kepanikan di sisi pihak Joko Widodo. Kalau Anda benar, mengapa sungkan? Kalau Anda benar, mengapa takut? Kan begitu ya. Nah, sering kali kita mendengar orang-orang mengatakan ini rombongan sakit hati, sudah lama kok diungkit-ungkit kembali, bahkan dia sudah menyelesaikan masa kepemimpinannya. Jangan coba-coba. Ini 10 tahun kepemimpinan, dan jangan lupa dari segala banyak hal itu, boleh dikatakan sesak napas, kita jarang sekali menemukan hal yang membahagiakan selama kepemimpinannya. Nah, itu nggak usah jauh-jauh deh. 10 tahun itu adakah surat utang yang ditantangannya?
banyak sekali dan menghasilkan hutang including yang nampak dan yang hidden itu hampir 20.000 triliun ya. Bayangkan ini kalau seandainya kita bisa membuat Joko Widodo yang rakyat biasa pada hari ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, insya Allah akan sangat membantu pemerintahan Bapak Prabowo yang kita cintai pada hari ini untuk menjadi mungkin ya meringankan beban-beban biaya yang semakin tidak karu-karuan di negara ini. Betul nggak, Bang? Ya. Kenapa? Nah, jangan membebani rakyat dengan pajak. Gara-gara kasnya kosong, rakyat lagi yang disuruh membayar hutang Jokowi. Kalau kita buktikan ijazahnya palsu, maka kepemimpinan dia 10 tahun itu adalah tidak sah karena ijazah SMA-nya itu tidak sah. Ya, dengan begitu bisa masuk kuliah. Ya, dengan begitu bagaimana dia bisa masuk kuliah. Nah, itu tadi ya, kita ini saling bantu-membantu dalam kebaikan, dalam pembuktian ini. Kami bagian SD, SMP, SMA tahu-tahu muncul ya pahlawan-pahlawan baru, yaitu Rismon Hasiholan Sianipar. Hormat untuk Anda dan tetaplah istiqomah berani untuk menegakkan. Datang tanggal 15. Jangan omong-omong juga loh Bang ya, sama-sama kita. Kami akan dengan sangat senang hati menerima Anda, bersama-sama kita datangi UGM dengan penuh perasaan good faith, cinta kepada tanah air Indonesia ini. Betul? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menambahkan sedikit ya untuk tambahan buat Bang Rizal Fadila tadi. Ternyata ada ulasan yang menuliskan sebenarnya siapa foto dan gambar yang ada di dalam ijazah tersebut ya. Nah, disinyalir itu adalah masih saudaranya juga yang bernama Dumadno Budi Utomo ya. Itu. Nah, nanti penjelasannya bagaimana bisa kita sampaikan nanti di depan Ibu Ova Emilia, ya kan? Makanya ini perlu diuji ke semuanya ini. Bukan kalau ada orang menggugat lalu orang itu dihukum lalu dimasukkan ke penjara, bukan. Itu bukan cara-cara yang Pancasilais. Itu cara-cara kekuasaan. Sedangkan bangsa Indonesia ini negara restart, bukan mastad. Mentang-mentang kau jadi presiden maka kau seenak hatimu. Dan yang parah lagi, semua institusi seakan-akan berkelindan dan berjalin ya Bang ya untuk saling melindungi. Ini tidak boleh terjadi ya. Dalam kesempatan ini kami mengatakan mari bersama-sama keterlibatan seluruh bangsa Indonesia karena ini menyangkut nasib Anda. Kami semua ini ada good faith dalam diri kami. Mestinya Pak Polisi terima kasih dong. Wah, Bang Egy dan anak buahnya ini semuanya ibu-ibu luar biasa ini, nggak dimodalin ya, mohon maaf nggak dibayar. Tenang Pak, Allah saksi kami nggak dibayar ya. Kami ini berjalan sendiri, emak-emak ini bawa makanan sendiri ya. Cinta kepada negara ini, cinta kepada anak cucu kami, cinta kepada anak cucu Pak Polisi ya. Jangan dikira kami ini penjahat, jangan. Kami ini benar-benar mencintai bangsa ini karena kami ingin negara ini ada setelah tahun 2030. Jadi apa yang diramalkan oleh Gosfit dari buku yang dibaca oleh Bapak Prabowo itu tidak akan terjadi ya. Indonesia akan ada 1000-2000 tahun yang akan datang dengan kibaran ya, betul ya, dengan ketuhanan yang Maha Esa di dada. Itu yang membedakan kita dengan negara-negara yang lainnya. Saya kira begitu Bang. Dampak hukum buat UGM. Ya, dampak hukum bagi UGM saya sudah nyampaikan di awal tadi ya. Tugas universitas itu menjaga kejujuran akademik ya, mengembangkan kejujuran akademik dan sekaligus menghukum orang yang melanggar akademik. Faktanya mereka hari ini saling berusaha untuk menutupi. Nah, oleh karena itu ya, kalau Abang sendiri sebagai pengacara, orang yang menutupi kejahatan itu masuk kategori kejahatan bukan? Nah, oleh karena itu ya hati-hati Bu Ova, saya kira hentikanlah ya hal-hal yang sekiranya akan membawa Anda ikut masuk dalam gorong-gorong kebodohan dan kebusukan itu untuk dihentikan. Masih ada waktu dan kami pun tidak untuk menghukum kok. Ini harus diuji. Karena itu bukalah dokumen sebanyak-banyaknya, sejujur-jujurnya ya. Karena apa? Negara ini berhak atas kejujuran. Kalau tidak kita malu nanti bahwa UGM universitas tertua yang orangnya hebat-hebat semua, menelurkan orang-orang hebat, diajarkan oleh orang yang hebat, ternyata tidak lebih menyimpan kebusukan untuk kepentingan seseorang menjadi presiden 2 periode ya. Oleh karena itu saya ingin mengatakan semangat kita nanti, insya Allah sampai jumpa di tanggal 15 April 2025 di Yogyakarta ya, dan selanjutnya perjalanan dilanjutkan 16 di Solo di kediaman Bapak Joko Widodo. Kami yakin melihat keramah tamahan Bapak Joko Widodo yang menerima sampai berbes-bes orang, pasti dia akan menerima TPWA dengan ramah dan tangan terbuka. Kita nggak butuh ketupat, yang kita butuhkan tolong Pak tunjukkan saja ijazah aslinya. Demikian, subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Bentar. Ada satu kalimat yang mengganggu dalam pikiran hukum saya, yaitu Ibu Kurnia dan juga Brother Rizal masih menyatakan kalau bila dugaan ijazah Jokowi palsu. Saya memastikan sudah pasti palsu. Sudah pasti.
kalau respon dengan gayanya, saya gaya ilmu hukum. Saya sudah pastikan kenapa lewat pengadilan 3 kali berturut-turut. Bahkan fokus pada pidana, pembuktian oleh jaksa dan polisi. Jaksa polisi mewakili negara, karena presiden itu kepala negara, membawahi jaksa agung dan Kapolri. Dia nggak mampu membuktikan ijazah aslinya, jadi udah dipastikan palsu. Jangan kalau lagi, jangan pakai dugaan, dipastikan palsu. Jokowi. Tinggal kita minta sanksi buat Jokowi, di penjara segera mungkin, dan kemudian tanggung utang-utang yang dia tanda tangani. Kemudian juga dia timpe semua fee yang dia dapat dari dikasih ke anaknya si Kaisang kemana juga. Nah itu. Dan juga berani cawe-cawe anaknya menjadi wapres yang umurnya belum 40 tahun, baru 36, dia juga. Maka konsekuensi hukum harus tegas untuk itu. Dan untuk itu yang bisa lakukan adalah dunia peradilan. Kami tidak boleh street justice. Ya, kita masih percaya hukum. Kecuali ini nggak dianggap, Allah akan buktikan people power akan bergerak. Insya Allah. Luar biasa. Ya, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, lanjut saja kita ke pembicara berikutnya, yaitu Ibu Mary Samiri, yang beliau juga selain TPUA, Ketua KNPRI juga. Silakan Bu. Oke. Di sini. Hidup Mary Samiri. Hidup buburnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita nyanyi bareng-bareng? Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Lebih semangat mama. Jokowi sekarang juga. Allahu Akbar. Oke, siap. Dalam kesempatan kali ini KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, yang selalu bersuara di setiap ketidakadilan, tentunya masalah ijazah palsu ini adalah salah satu bentuk basic dari ketidakadilan, betul? Yang harus kita usut setuntas-tuntasnya. Dan tanggal 15, 16 besok harus sudah finish. Tidak ada lagi itu bantahan-bantahan dari Jokowi. Kami membuka data bahwa ada 375.000 alumni dari Universitas Gadjah Mada. Dalam kesempatan ini sambil sawalan, kami undang untuk bereuni di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April 2025. Masa idealisme Anda tidak tercoreng dengan peristiwa ini? Kami yang bukan dari Universitas Gadjah Mada, bahkan ada yang tidak kuliah, merasa bahwa ini adalah presiden buruk untuk Indonesia, betul? Kenapa bisa Anda 375.000 orang diam saja untuk kasus ini? Apakah ada kebanggaan Anda bahwa Jokowi itu jadi presiden sebagai wakil dari UGM? Padahal kan cuma bohong. Dia bukan UGM, bukan lulusan UGM, dan itu bisa dibuktikan ya melalui pengadilan yang sudah bertahun-tahun dilakukan oleh TPUA. Kami di sini membersamai karena kami punya anak cucu. Betapa buruknya negara Indonesia ketika 50 tahun lagi anak cucu kita membuka buku sejarah ada kasus presiden yaitu ijazahnya palsu. Betul ya? Betul, memalukan. Sangat memalukan. Jadi kami minta kepada alumni UGM untuk ikut kami reuni bareng 375.000 reuni ya di UGM. Kita langsung silaturahim. Ya kan kalau sawalan biasanya langsung gitu, Bang. Sekalian kita halal bihalal. Oke, sekalian kita halal bihalal di UGM ya, ketemu dengan rektor Ibu Ova untuk membuktikan mau pakai tes apa, tes karbon kah, tes apa lagi, elak ya. Jadi kami minta ini final attack, yang udah nggak ada lagi. Jangan kabur. Nah, bola jangan kabur. Tunggu kami. Kemudian kepada orang-orang yang katanya cinta dengan Jokowi, ya,
buzzer-buzzer yang katanya sangat menghormati Jokowi karena Anda dibayar tentunya, ya. Kami minta kehadiran Anda untuk bareng-bareng dengan kami melihat ijazah asli Jokowi. Kalau Anda bilang bahwa itu adalah asli. Bareng-bareng yuk kita datang ke Solo tanggal 16. Jadi jadwalnya 2, tanggal 15 di UGM, kita sawalan di situ, ngobrol bareng dengan Ibu Ova karena kita kan silaturahmi ya. Kami bukan demo, gitu loh. Kemudian lanjut tanggal 16, kita juga akan silaturahim halal bihalal ke rumah Bapak Jokowi. Seperti dibilang Ibu Kurnia, kami tidak minta ketupat, kami cuma minta ditunjukkan ijazah asli Anda. Terima kasih. KNPRI selalu bersuara di setiap ketidakadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tema yang diangkat TPUA pada saat halal bihalal nanti yaitu membongkar ketupat palsu Jokowi. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ke Ibu Dokter Yulia untuk bisa memaparkan paparannya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, rakyat Indonesia, juga menyampaikan assalamualaikum kepada para polisi yang ada di sini, yang insya Allah mengawal kita karena kita mau menyelamatkan negara. Selamatkan, wahai rakyat bangsa Indonesia. Pak Prabowo, Presiden Indonesia yang saya kenal dan tahu bahwa beliau adalah pembela Indonesia yang hebat sebagai seorang jenderal dan sekarang Presiden Indonesia. Saya juga mengenal para wakil rakyat terhormat yang pernah datang juga bertemu dengan kami, yang pasti ingin membela citra negara, bangsa dan rakyat Indonesia, khususnya bidang pendidikan di negara kita. Citra itu harus kita pertahankan tetap baik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena apa? Jangan karena satu orang yang bernama Jokowi yang kebetulan menjadi mantan presiden kita selama 10 tahun, porak-poranda citra pendidikan negara kita. Hentikan itu. Dan kami Bapak Polisi, Bapak Listio, Pak Prabowo, tolong Pak Prabowo, Ibu Puan, kemudian Menteri Yusril, Menteri Hukum yang saya kenal juga, tolong langkah kami diikuti. Tolong juga Menteri Pendidikan, ikuti langkah kami bahwa kami ingin menyelamatkan citra bangsa dan negara Indonesia. Jangan sampai kami dipermalukan sebagai bangsa kita bahwa presiden kami adalah seorang pembohong yang telah melakukan ijazah palsu, dan itu sangat berdampak bagi kepentingan nasional kita. Untuk itu, mohon kepada Pak Presiden Prabowo, ikuti langkah kami. Tolong dilihat kabar reskrim untuk tetap menindaklanjuti laporan-laporan kami. Dan kemudian, kalau misalnya bisa kami seperti yang Pak Rismon Sianipar sudah membuktikan, tabir terakhir dari tabir-tabir yang kami buka, segera lakukan tindakan hukum, yaitu tindak pidana sebagai kejahatan dunia pendidikan Indonesia. Mohon doa dari seluruh bangsa Indonesia pada bapak-bapak polisi di sini yang ada hadir di sini, pada Pak Listio, khususnya kepada Pak Prabowo Presiden kita, Ibu Puan anggota DPR kita, Ketua DPR kita, dan Komisi 3 bidang hukum untuk terus-menerus mengikuti langkah kami. Mudah-mudahan polisi akan mengawal kami seperti di sini, bukan untuk kami takuti, bukan. Jangan sampai lakukan itu terhadap kami pejuang keadilan dan kebenaran bangsa Indonesia karena Allah semata. Allahu Akbar. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah pemirsa, pada hari ini sangat ramai ya. Di selain TPUA ada juga KNPRI, ada dari GPI, dan ini kita akan mendengarkan dari Ibu Jati ya, dari Bu Jati dari Aspirasi. Dari Aspirasi. Ya, silakan Bu Jati, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu Jati. Ya.
Oh ya ya ya. Oke. Soalnya TV ini di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati tentunya Ketua TPUA kita Bapak Profesor Dr. Egy Sujana yang memimpin acara ini, dan juga kepada Bapak Listio tentunya Kepala Bareskrim kita yang saya hormati. Alhamdulillah kita sudah ada di depan kantor Bapak dan kita sedang berorasi untuk menuntut keadilan. Ya, alhamdulillah saya Ibu Jatiningsih dan sebelah saya Ibu Wati Salam dari Aspirasi. Saya adalah bagian selalu dari TPUA, dari pimpinan Bapak Profesor Egy Sujana, di mana beliau mengadakan apapun yang beliau jalankan untuk tuntutan kebaikan bangsa dan negara ke depannya. Aspirasi selalu ada dan selalu hadir. Yes, Allah, Ya. Allah. Untuk masalah ini juga kami selalu mensupport dan mendukung 1000% bahkan kepada tim TPUA untuk bisa menggulkan apa yang sudah selama ini bertahun-tahun diperjuangkan, yaitu masalah ijazah palsunya ex-presiden kita terhormat Bapak Joko Widodo. Bukan presiden. Ya. Bapak Ibu semua seluruh Indonesia mudah-mudahan mendengar. Iya. Nah, inilah kita tetap akan menuntut. Insya Allah tanggal 15, 14 sampai dengan 17 kita pulang. Tanggal 15 kita di UGM, tanggal 16 kita di rumah Bapak Jokowi. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menuntut kebenaran, bukti adanya ijazah yang asli. Itu yang akan kita tuntut. Terus sampai kita betul-betul bisa melihat ijazah tersebut. Jadi sebelum itu dibuktikan, tentu kita tidak akan pernah berhenti berjuang. Karena Bapak Presiden kita Joko Widodo bukan hanya ijazah palsu, saudara-saudaraku sekalian. Beliau selama memimpin sebagai presiden 2 periode sangat melakukan hal-hal yang sangat menyengsarakan rakyat dan bangsanya, memalukan, bahkan sampai mendapatkan predikat 2 terbesar ya korupsi di dunia ini, dan itu adalah suatu perbuatan yang sangat memalukan dan menyenangkan buat bangsa dan negara kita ini. Jadi mari saudaraku semua, kita bukan hanya menuntut ijazah palsu, tapi juga menuntut pertanggungjawabannya Presiden Joko Widodo pada saat beliau bertugas menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Banyak sekali kejahatan yang beliau lakukan, dan itu terang-terangan ya, kita tidak perlu sebutkan satu persatu. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Egy, Bu Kurnia ya, dan Pak Rizal dan yang lain-lain. Jadi saya di sini pada prinsipnya aspirasi mendukung semua dan meminta juga kepada pimpinan pemerintahan kita yang baru, Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden saat ini, jangan sampai hal seperti Joko Widodo terulang lagi, dan mohon sampai dengan 20 April kalau tidak bisa Pak Prabowo juga mengadili Jokowi dan pro rakyat tentunya, tentu kita pastikan kita akan turun berevolusi. Ya, revolusi. Mungkin rakyat akan revolusi kalau pemerintahan Prabowo tidak juga pro rakyat. Artinya apa yang dituntut oleh rakyat Indonesia, terutama bekas presidennya, apa yang telah diperbuat oleh beliau, tapi Pak Prabowo diam saja, malah mendukung. Nah itu pasti berseberangan dengan rakyat, sehingga pasti rakyat akan turun. Dan tapi kita percaya bahwa Presiden Prabowo akan memperbaiki negara bangsa ini, dan insya Allah perlahan-lahan negara dan bangsa ini akan kembali baik, kembali normal, dan tentunya Bapak Jokowi tetap harus diadili bersama kroni-kroninya. Itu harapan kita. Ya, terima kasih dari kami Aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit cuma mau minta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang tercinta, Bapak Prabowo Subianto, tolong kita sebagai rakyat Indonesia tidak terima dihina. Tidak terima dihina karena presidennya dianggap pada waktu masa Jokowi, dianggap Jokowi itu adalah koruptor,
nomor 2 di dunia. Tolong Pak Prabowo bersihkan nama bangsa Indonesia bahwa Jokowi bukanlah koruptor seperti yang digaungkan oleh OCCRP. Tolong Pak Prabowo ada presiden yang berkuasa saat ini. Semoga Pak Prabowo mendengar keluhan rakyat yang dipermalukan oleh OCCRP. Yang kedua, Pak Prabowo, yang kita minta juga dukungan dari Bapak adalah tolong Bapak dukung tim TPUA dalam meminta kepalsuan, menuntut keadilan dan kepalsuan dari seluruh ijazah dan apapun yang telah ditandatangani selama Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo disegerakan untuk diperiksa dan dihukum seadil-adilnya dan menurut undang-undang yang berlaku. Dua permintaan, semoga Pak Prabowo mendengar dan melihat, dan semoga juga Pak Prabowo bisa hadir tanggal 15 dan 16 dengan mengirimkan, mungkin Bapak sendiri yang datang, mungkin Bapak mengirimkan perwakilan, siapapun itu, tolong dihadirkan Pak, membersamai kita tim TPUA di rumah Pak Jokowi. Bapak kan sering ke Pak Jokowi, Pak. Jadi marilah datang ke sana tanggal 16 Pak, tanggal 15 di UGM, tanggal 16 di rumahnya Pak Jokowi. Kita bersama-sama Pak, tolong Bapak buka pintu buat kita semua. Kalau Pak Presiden yang bukain pintu, kita bisa masuk semua Pak, untuk diterima oleh Pak Jokowi. Terima kasih Pak Prabowo, semoga Bapak selalu sehat dan semoga Bapak memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang adil dan makmur. Allahu Akbar. Pak Jokowi. Ya, Bang Rekam. Pak, jangan dibalik terus. Kita minta dikawal polisi dong. Ya, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita ke pembicara terakhir, pada dasarnya rakyat sudah muak dengan teriakan-teriakan hidup Jokowi. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Tangkap Jokowi. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Selanjutnya kita ke pembicara terakhir, Bung Rustam Effendi. Nah, tengah Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili mungkin satu-satunya partai yang berani mendukung gerakan Adili Jokowi melalui ijazah palsunya, yaitu Partai Pemersatu Bangsa. Insya Allah kami akan eksis terus. Ini sudah sekian kali kami kemari bersama elemen masyarakat, emak-emak, TPUA, tapi sampai hari ini Bareskrim tidak bekerja dengan baik. Nah, TNI Polri itu tugasnya melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan rakyat. Hari ini kami sebagai rakyat merasa kalian tidak berfungsi gitu loh. Maka kami ada di sini menyuarakan bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Masalah ijazah Jokowi ini sudah cukup lama, sudah cukup mendunia bahkan. Kalau kita lihat di sosial media itu, di TikTok, di YouTube, itu tentang ijazah palsu Jokowi terus hari ini. Artinya Pak Listio Sigit, tolong perhatikan masalah ini masalah serius. Jangan sampai ini menyandung jatuh Pak Listio Sigit gitu loh. Kepada Pak Prabowo Subianto, Pak Prabowo, tolong Pak Prabowo, bantu kami selesaikan masalah ini masalah besar Pak Prabowo. Pak Prabowo bisa menjadi presiden yang betul, yang baik, dan bisa jatuh jadi presiden karena masalah ijazah ini. Karena kita lihat apa? Ketika penegak hukum, termasuk juga Kapolri dan Presiden, melihat situasi hari ini ada pelanggaran hukum, tapi kalian membiarkan, artinya kalian melanggar hukum, harus dipidana juga. Jangan sampai rakyat meminta kepada semua rakyat meminta, kalian harus dipenjarakan juga. Pak Prabowo harus dipenjarakan, Pak Kapolri harus dipenjarakan karena melindungi hukum yang salah gitu loh.
kejahatan hukum. Jadi semua orang itu kan sama kedudukan dalam hukum. Itu dalilnya pasal 421. Nah, pasal 421 KUHP artinya pihak berwajib tidak boleh membiarkan kesalahan hukum, termasuk ya Presiden Prabowo Subianto. Kami kemarin ini karena kami sayang kepada Pak Prabowo. Kami pendukung Pak Prabowo di 2019. Hidup Prabowo. Hidup Prabowo. Bang Egy Sujana sampai ditahan Pak Prabowo, kalau ingat Pak Prabowo. Belain Pak Prabowo. Presiden lagi ditahan ya. Iya. Presiden kita. Jadi yang sekarang orang Jokowi itu yang dapat jabatan menteri, Itu yang musuh dapat semua wamen, itu musuh dalam selimutnya Pak Prabowo. Kami menduga Pak Prabowo, hati-hati Pak Prabowo. Gibran ada di situ. Kaisang. Ada kemungkinan jahat, niat jahat. Iya betul. Hati-hati. Iya, kalau kenapa-napa Pak Prabowo, Gibran jadi presiden. Kami nggak setuju. Karena kami menduga ijazah Gibran juga diduga palsu. Kami ini yang menjaga negara ini hari ini. Bukan polisi, bukan TNI. Rakyat yang hari ini bergerak. Polisi dan TNI nggak berani kok hari ini. Tergantung bayaran. Nah, makanya kami kemarin mengundang para polisi, Pak Kapolri, Pak Prabowo Subianto. Kita bekerja sama menyatukan visi untuk mengadili Jokowi. Karena 10 tahun kemarin Jokowi merusak bangsa ini dengan cara memanipulasi ijazah. Ini dirinya aja dibohongin, apalagi ngebohongin rakyat mah kecil. Jadi saya minta Pak Prabowo dukung kami. Kami jangan dikriminalisasi. Kami berjuang buat Pak Prabowo, buat bangsa. Kami nggak berdukung yang jahat-jahat, kami dukung baik supaya negara ini baik. Kedepannya rakyat Indonesia bisa sejahtera. Kira-kira seperti itu. Bebas apabila Jokowi bisa diadili terbukti palsu, kan negara bebas dari utang Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak usah cari-cari duit pinjaman lagi. Sita aja hartanya Jokowi itu banyak, pasti triliunan disita. Di kantong itu belum keluar 11.000 triliun. Nanti masuk APBN, Pak Prabowo bisa makan gratis, bukan cuma berapa tahun, sampai Pak Prabowo 2 periode nggak apa-apa lah. Kira-kira seperti itu, karena kami mendukung Pak Prabowo, bukan buat melawan Prabowo, tapi kami melawan Jokowi karena Jokowi ijazahnya palsu. Jangan coba-coba melawan rakyat Pak Jokowi. Kami biasa berjuang, 98 kami berjuang untuk menjaga negara ini terbebas dari KKN. Hari ini Jokowi macam-macam, kami lawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ya udah. Ya, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, selesai sudahlah podcast yang dilakukan oleh PPUA pada siang hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu pada podcast berikutnya. Jangan lupa pada tanggal 15 PPUA akan bersilaturahmi ke UGM, dan tanggal 16 ke kediaman Joko Widodo. Tangkap Jokowi, adili Jokowi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih.